kalau konsep koperasi Desa Merah Putih ini sampai gagal, ya udah kita tidak usah bicara koperasi lagi. Saya ingin menanggapi tadi mengenai koperasi Merah Putih. Sama, penugasan kita harus pastikan prudent, ya, transparan. Ya, kita tahu Himbara ini tulang punggung daripada tentu pembangunan ekonomi nasional juga. Apakah keberpihakan kepada UMKM, keberpihakan tentu beberapa program, ya. Nah, ini juga kita jaga. Karena kita lihat begini, kalau kita lihat mapping daripada pertumbuhan penduduk hari ini antara perkotaan dan perdesaan, memang sudah mulai banyak shifting di perkotaan. Itu demografinya seperti itu. Dan kalau kita lihat di perkotaan ini tentu yang akan tumbuh industri service dan industri tingkat tinggi. Artinya apa? Ketika ekonomi desa ditinggalkan, nah tentu ini konteksnya tadi seperti Astacita atau mungkin teman-teman di DPR dan tentu perwakilan partai dan tentu Komisi 6 yang berulang kali juga concern kepada yang namanya juga swasembada pangan. Artinya lumbung pangan kita nanti ditinggalkan juga di desa-desa yang akhirnya tidak ada ekosistem sebagai tentu buffer fondasi daripada sustainability daripada pangan kita. Karena kosong. Penduduknya kosong dan industrinya sendiri sudah tidak menarik dianggap. Nah, inilah kembali intervensi yang diharapkan dengan sistem koperasi. Ya, memang ada kata-kata yang selalu kita bilang, kalau konsep koperasi Desa Merah Putih ini sampai gagal, ya udah kita tidak usah bicara koperasi lagi. Ya, ini yang kemarin juga saya sampaikan tentu ke rekan-rekan koperasi juga, ayo kita seriuskan. Dan di sini koperasi Desa Merah Putih itu artinya apa? Himbara memberikan plafon. Itu berulang-ulang kali disampaikan, bukan memberikan dana cash, tapi plafon untuk berusaha. Nah, ya. Lalu nanti ada program Kementerian Desa sebagai juga asuransi, insurance. Kalau sampai misalnya dari program koperasi ini sampai ada kendala, itu bisa saja dana desanya di-shift sebagai guarantor pembayaran berikutnya. Makanya kan nilainya cuma 3 miliar. Kalau 3 miliar dana desa itu, ya tergantung desanya ada 800 sampai 2 miliar setahun, artinya itu bisa dicicil selama 6 tahun. Jadi tidak juga mengurangi porsi dana desa yang memang sudah sustain hari ini, di mana 20% untuk hal-hal yang lain, 80% untuk pembangunan infrastruktur. Nah, pembangunan infrastruktur di desa sendiri sebenarnya kan sudah banyak berjalan juga. Nah, ini yang akan di-shifting sebagian. Nah, lalu koperasi Desa Merah Putih ini seperti apa sih? Ya tadi, bisnis modelnya sendiri yang sedang kita lihat. Apakah nanti koperasi, tetap koperasi simpan pinjaman pasti ada. Tapi apakah itu ada nanti koperasi misalnya untuk padi atau peternakan ayam, tetapi yang ini naungnya koperasi. Ya, tidak individu. Karena kita lihat sendiri di beberapa percontohan negara yang selalu kita ulang-ulang, di negeri Belanda itu ada koperasi susu jalan, koperasi ini jalan, kok di kita nggak jalan. Nah, ini yang kita coba ini. Nah, memang yang perlu kita jaga tadi, business modeling daripada koperasi tersebut. Yang kedua, tentu sumber daya manusianya. Nah, disitulah kami juga BUMN menawarkan ya bahwa banyak sekali ya dari bank-bank Himbara juga siap ya memindahkan sebagian pegawainya yang mungkin nanti pensiun tinggal setahun 2 tahun, bisa juga masuk ke situ sebagai manajernya kalau memang terbuka. Jadi ini SDM menjadi penting juga, karena modeling tidak cukup kalau SDM-nya juga ini. Nah, lalu bisnis-bisnis apa yang ini? Ya tadi tergantung apakah peternakan. Nah, memang juga ada permintaan. Mungkin nggak koperasi-koperasi ini juga menjadi agen pupuk misalnya. Silahkan. Ya, tetapi saya sudah minta dilihat mappingnya. Jangan sampai nanti ya di satu daerah
ada kendala overlapping, sudah ada agen pupuk yang lain. Jadi ini tetap mungkin waktunya masih ada sebulan yang kita coba lagi sinkronisasikan. Tetapi posisi kami BUMN tadi sebagai supporting, leading sektornya sudah ada, Menteri Koperasi, lalu diawasi juga oleh Pak Menko, ya. Nah, kita menjadi supporting system untuk tadi sistem himbaranya sebagai plafon, jadi bukan membagi uang hilang. Lalu kita juga akan mendampingi sistem manajemennya bila diperlukan. Lalu juga nanti kalau diperlukan ada pengalihan agen, kita juga terbuka kalau untuk membantu koperasi. Jadi intisari seperti itu. Tetapi tentu kan ini masih roll out, masih perlu waktu untuk tadi bagaimana di akhir tahun ini beberapa percontohan bisa bergulir. Target awalnya kalau nggak salah kemarin diputuskan 80 percontohan. Ini yang modeling ini yang kita lihat. Kenapa? Tadi proposal yang diusulkan dari koperasi itu bisnis modelnya apa? Misalnya koperasi peternakan di situ. Nah, tapi nanti kalau sampai ya kita nggak ngarepin gagal, kita harus bilang ya desa itu harus juga berhasil. Nah, itu dari dana desanya dipotong secara bertahap. Itu bukan dari Askrindo, ada penjaminan Askrindo segala? Belum dibicarakan. Itu yang kemarin diusulkan juga oleh Wamen Koperasi. Itu diusulkan. Tapi ini belum kemarin masuk ke dalam diskusi. Kemarin soalnya saya baru pertama kali diajak rapat yang kemarin. Nah, ini yang kita juga sudah mulai mendorong perbaikan-perbaikan sebenarnya modeling dan SDM ini yang ini. Mungkin kembali ya menarik untuk didiskusikan gitu gini.